Tear them down. Halo teman-teman semua, halo. Jadi dengan gua Rio dari Paperex, hari ini kita atau gua akan nge-review monitor Zowie XL2546K. Dimana di episode sebelumnya gue udah unboxing, udah masang buat live stream gue. Dan gue kurang lebih kayak udah gunain sekitar 2 minggu dan gue udah ngerasain perbedaannya, efek-efeknya, semua fiturnya gue udah rasain. Dan this is the best monitor that I have guys ya. Sebelumnya kita share dulu sebentar teman-teman. Oke, jadi ini adalah setapan yang gue udah kasih lihat kalian di live stream gue dengan Zowie XL2546K ini guys. Dan seperti kalian lihat ya, gue kemarin nggak setup Flappy Bird Flappy ini guys ya. Sayap-sayapnya dari monitor gue nggak setup, sekarang gue udah setup. Dan sepertinya setapan gue 3 monitor untuk live stream biasa. Dan kita akan review dari bentuk, fitur, serta semuanya kita review pokoknya teman-teman ya. Karena by the way sebelumnya perkenalan, karena gue adalah tipe orang yang suka main game FPS terutama Valorant teman-teman ya. Jadi penggunaan monitor yang sehebat seperti Zowie ini adalah sesuatu ya bisa gue bilang sangat berfungsi baik di gue. Karena fitur-fiturnya yang nggak ada di monitor lain itu nanti yang akan gue jelaskan itu membuat gue bisa tampil lebih jago dari mungkin player lain dengan monitor yang berbeda. Walaupun skill gue tahu ya, gue nggak jago banget, tapi pokoknya fitur-fitur yang dikasih ini udah jelas akan membuat kalian tambah pro, oke? Bukan menjadi pro player langsung ya, tambah pro. Kita kan streamer teman-teman ya, kita yang nggak mau dong kalau nge-stream main Valorant kalah terus gitu loh. Males gak sih lo main Valorant? Deh, kalah, oke gitu loh. Gue pengen juga bisa nge-carry teman-teman gue gitu kan, bisa jago, bisa top frag jadi duelist. Ya karena udah diberikan monitor yang sangat super duper, no lag, respon time sangat cepat, gak blur. Wah udah, ini udah membantu gue banget untuk menjadi top duelist melawan orang-orang jago lainnya guys ya, oke? Kita langsung review aja, let's go. Oke teman-teman, jadi seperti kalian lihat desainnya ini gue suka banget karena dia ekonomis, juga luxury, beratnya juga yang nggak berat banget tapi berat gitu loh untuk monitor ya guys ya. Jadi ya nggak gampang goyang juga kalau misalnya meja kalian goyang-goyang gitu loh. Dan yang paling kerennya ini guys ya, ini ada sayapnya teman-teman, kalian bisa lihat ya. Gue akan jelaskan kenapa dia menggunakan sayap-sayap seperti ini guys. Kita bisa bilangnya sayap ya, bukan buat terbang ya, oke? Jadi monitornya ini Zowie desainnya dengan bezel juga teman-teman. Kalau kalian bisa lihat banyak banget monitor-monitor lain yang didesain tanpa bezel, bener-bener bezelnya tipis banget. Cuman Zowie masih punya bezel setebal ini. Kenapa? Jadi Zowie ini ingin membuat experience pemain atau pro player menjadi lebih nyaman saat bermain game FPS tersebut guys ya. Jadi kalau kalian butuh fokus yang tinggi, berarti bezel yang tebal ini dan sayap ini guys, kita bisa bilangnya sayap kiri kanan ini membantu kalian untuk lebih fokus karena background sebelah kiri kanan atasnya itu ada hitamnya dan bezelnya itu kelihatan. Jadi kalian bisa lebih fokus pada gamenya teman-teman ya. Nah kalian lihat nih, ini bisa digeser. Kalau misalnya kalian nggak pakai pun bisa dicabut dan bisa dikebelakangin teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian tipe yang emang pengen fokusin diri kalian ngelatih skill jadi pro player, gue rasa ini monitor yang paling tepat teman-teman ya. Gue sekarang gue tanya deh, nggak ada kayaknya pro player yang nggak pakai Zowie ini teman-teman. Ada mungkin cuman dikit ya guys ya. Karena Zowie ini udah menjadi sponsor termasuk dan salah satu official partner dari setiap turnamen FPS besar di dunia teman-teman ya. So dari desain ya itu nggak banyak yang bisa gue ceritakan. Jadi yang gue tahu tombolnya juga nggak di depan. Kenapa? Karena kalau ada tombol atau mungkin ada cahaya-cahaya seperti monitor nyala di depan itu akan mengganggu pemain tersebut hilang fokus karena ada cahaya, ada tombol teman-teman ya. That's why tombol semua sekarang rata-rata monitor di belakang teman-teman. Nah ini nih fitur yang nggak pernah ada di monitor lain dan bisa diklaim cuma Zowie yang punya fitur ini teman-teman ya. Jadi gue akan jelaskan namanya fitur DiEC Plus teman-teman ya. Dan monitor gue ini udah gue setting juga DiEC Plus-nya dan emang gue bisa bilang bener-bener beda. Sebelumnya gue udah menggunakan monitor 240 Hz juga dengan brand yang berbeda yang bisa gue pakai sebelah kanan sini, bisa gue bilang ya teman-teman ya. Kelihatan juga tapi ini gue horizontalin karena supaya gue bisa baca chat, bisa gue live baca chat. Jadi DiEC Plus ini membantu kita player-player yang bermain game FPS untuk melihat objek yang bergerak cepat itu lebih nggak blur gitu guys, lebih nggak burem. Ntar gue bisa kasih lihat kan kalian contohnya di sebuah aplikasi dimana bisa ngasih lihat kalian kalau kita nyalain DiEC Plus tanpa DiEC Plus itu kayak gimana guys, oke? Gue akan kasih lihat gambarnya, close up gambarnya dimana objek itu bergerak pas ada DiEC Plus tuh lebih jelas gambarnya. Nah gue akan kasih kalian juga nanti. Dan nggak cuma DiEC Plus juga, Zowie juga punya namanya Black Equalizer teman-teman, dimana fitur ini membantu kalian
yang main game, misalnya gamenya itu banyak tempat-tempat gelap. Di Valorant sih sebenarnya nggak banyak tempat gelap ya teman-teman ya. Cuman kayak misalnya kalian main Dying Light, banyak lah game-game zombie malam Dying Light, dan malam-malam itu biasa kan banyak objek yang gelap teman-teman ya. Nah, Black Equalizer ini jika kalian aktifkan, kalian naikkan fiturnya, dan membantu brightness dalam tempat-tempat gelap itu menjadi lebih terang. Jadi nggak gelap banget. Jadi enak banget itu loh, ngebantu player-player nggak cuma game FPS Valorant juga, tapi game-game lain yang emang game-game horror yang gelap banget tapi lebih kelihatan sedikit gitu loh teman-teman ya. Dan yang terakhir ada Color Vibrance, di mana ini fitur yang membuat kalian bisa mengatur tingkat kecerahan warna dalam monitor kalian yang lebih cocok dalam sesuai selera kalian gitu loh. Kalau gua mungkin gua bisa kasih kalian nanti setapan gua itu untuk Color Vibrance-nya, untuk Black Equalizer-nya berapa supaya dapat warna seperti ini. Cuman mostly setiap orang kan selera beda-beda teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang gue bilang tadi, gue mau sharing settingan Zowie gue. Buat kalian yang pakai monitor Zowie mau ngikuti silahkan teman. Kalau misalnya kalian punya settingan masing-masing silahkan, karena menurut gue ini cocok-cocokkan sama mata kalian teman-teman. Gak bisa mungkin ngikuti, kalau misalnya kalian mau tahu standarnya oke lah. Nah ini gue mulai ya guys ya. Kalau untuk diag plusnya seperti biasa gue pakai premium. Lalu brightness 60 dan black equalizer-nya gue main di 05 guys, jadi nggak terlalu terang banget teman-teman, mata nggak jadi nggak gitu sakit juga ya. Lalu kita main ke color vibrance-nya, karena gue suka warna yang agak terang, gue main di 12 teman-teman. Lalu di gamma jangan lupa dipilih ketiga, karena gamma 3 ini penting banget buat warnanya biar nggak terlalu terang juga. Lalu color temperature gue di user define. Oke, gue main normal semuanya gue 100-in guys, jadi kayak warnanya ya stabil ya. Color weightless-nya gue off. Oke teman-teman. Oke guys, jadi ini adalah terlihat kita sedang berada di Ascent B-Main, dan gue akan kasih lihat kalian bagaimana efek dari Black Equalizer dan Color Vibrance ini teman-teman ya. Jadi sekarang gue start di Black Equalizer-nya 0 teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, 0. Dan biasanya guys kalau game-game FPS itu terowongan-terowongan itu biasa agak gelap, dan ini gue ngambil tempat tergelap di Ascent teman-teman, yaitu di B-Main ya. Ini adalah warna standar dari terowongannya guys ya. Oke, ini sebenarnya sih kalau misalnya monitor biasa pasti lebih gelap lagi guys, cuman ini udah gue atur agak terang dikit karena brightness-nya udah lumayan terang guys ya. So gue akan coba naikin dan kita akan lihat efeknya teman-teman ya. Sebenarnya ini lebih ngebantu untuk bermain game-game horror guys, soalnya game-game horror tuh biasanya tuh gelap banget guys. Dan buat kalian yang takut banget gelap dan gak kelihatan, tinggal naikin Black Equalizer aja guys ya. Nih kita naikin ke, lihat efeknya guys, kayak matahari itu masuk ke dalam terowongan ini teman-teman ya, jadi nggak takut gelap lagi teman-teman. Nah ini yang sekarang ini adalah yang Color Vibrance guys ya. Misalnya kita berubah ke menu, kita ke Color Vibrance, kita akan lihat gue main di 12 sekarang guys. Ini colornya ini kalau bisa kalian lihat, di gua itu udah lumayan berefek color guys ya, kayak ada warna-warni udah kelihatan. Nah kalau bisa kalian turun naikin, misalkan di 0 ya seperti black and white ya teman-teman ya, ada warna cuma dikit guys. Kalau gue naikin, lihat makin oranye kan. Jadi tergantung kalian, mata kalian maunya enaknya gimana guys. Makin berwarna colorful kalian suka, silakan naikin. Kalau pengennya normal 10 sampai 12 sih, kalau gue 12 guys. So oke, itu sih untuk setupannya untuk Color Vibrance dan Black Equalizer teman-teman. Untuk segi warna, emang Zowie ini warnanya mungkin nggak secerah monitor-monitor lain. Tapi ada alasannya juga ya. Kenapa? Karena Zowie ini emang menggunakan panel yang paling lama, yaitu panel TN teman-teman ya. Jadi panel itu ada 3, TN, IPS, sama satu lagi aku kurang tahu. Rata-rata aku pakainya IPS dulu. Nah, pas aku pakai IPS itu emang warna yang dikeluarkan tuh lebih cerah, lebih terang. Tapi kalau kalian pakai panel TN yang emang lebih jadul, respon time yang dihasilkan oleh monitor itu bisa lebih cepat. That's why Zowie masih menggunakan panel TN ini. Karena yang mereka berfokus pada orang-orang yang emang ingin bermain sebuah game tapi punya respon time yang cepat. Jadi kalau kalian nembak, kalian bisa kelihatan duluan tuh musuhnya bisa keluar. Musuhnya akan kelihatan lebih dulu daripada monitor yang nggak respon time-nya nggak secepat itu. Gitu loh teman-teman. That's why buat kalian yang emang mau main Valorant tapi ya pengen menang terus gitu loh, pengen jago juga ya, gua rasa monitor juga penting teman-teman ya. Nggak sekedar cuman kalian milih monitor asal dan bisa jago banget, cuman itu kan balik lagi ke talenta kalian bisa main sejago apapun. Tapi kalau kalau misalnya dukungan monitor berpengaruh besar, ya makin jago dong. Ya kayak gue misalnya, gue ganti monitor, of course skill gue nambah dikit karena gue bisa ngeliat musuh lebih jelas, bisa respon time ngeliat musuh lebih cepat gitu loh, dibandingkan monitor-monitor lainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan ke tesnya, dimana ini fitur yang gue bilang tadi, gue mengasih lihat kalian tesnya, yaitu Diag Plus. Efeknya itu apa guys? Mungkin kalau di recordan screen nggak kelihatan teman-teman ya. Cuman kalau dilihat dari mata orang yang menggunakan itu lebih kelihatan, atau mungkin di kamera mungkin bisa lebih kelihatan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini lebih dekatnya untuk tes UFO ini, kalian bisa ngelihat dari mata dari kamera yang gue rekam ini guys ya. So kalau kalian lihat guys, ini UFO ada 3 dan dia bergerak di setiap FPS 240, 120 dan 60 FPS teman-teman. Dan ini adalah fitur dimana kalau gue nyalain Diag Plus-nya ke premium guys ya. Kita langsung lihat aja guys ya.
UFO-nya apa kalian kelihatan jelas guys UFO-nya? Kalau di mata gue bener-bener jelas guys, matanya ada 3, dia bergerak lebih jelas banget bro. Nah dibanding kalau gue matiin guys, gue akan matikan ya guys ya sebentar ya. Ini adalah Dayek Plus yang gue matikan teman-teman. Gak kelihatan UFO-nya guys, sumpah. Gerak kelihatan, cuman buram guys. Matanya nggak kelihatan di 240 Hz nya. Dan dia itu stutter gitu guys ya. Lebih buram teman-teman pas bergerak ya. Nah inikah yang gue bilang fitur Dayek Plus, dimana dia ngebantu untuk player-player FPS. Objek yang bergerak dalam game FPS itu akan terlihat lebih jelas teman-teman ya. Dan balik lagi, Zowie sudah punya tombol buat ngatur monitor yang lebih fleksibel. Dimana biasa kan malas kan pencet-pencet di belakang buat ngatur-ngatur. Sekarang dia nyiapin, nah sekarang sih dari dulu udah nyiapin tombol eksternal gitu dicolok di monitornya. Langsung kita bisa ngatur dari control panel ini teman-teman ya. So teman-teman, jadi inilah review singkat dari Zowie XL2546K ini. Gue nggak bisa jelaskan secara perinci dalam ya, dan lebih spesifik lagi tentang chipsetnya atau apapunnya itu ya teman-teman ya. Jadi gue cuma bisa jelaskan apa ya efeknya buat gua sebagai casual gamers. Gua bukan pro players, baik lagi gua bukan harus menang terus dalam game, tapi menang juga enak gitu loh. Tiap gua main Valorant bisa menang terus juga bagus. That's why karena gua punya kesempatan bisa memiliki Zowie XL2546 ini, kayak ini, ya ini membantu gua banget sebagai casual gamers ya guys ya, memilih alat yang tepat untuk menjadi untuk meningkatkan skill gua. Gua yakin mungkin ada orang-orang di sana yang lebih talenta aja. Gua main Valorant nggak perlu monitor-monitor bagus, cuman memilih alat yang tepat adalah sesuatu yang bagus juga teman-teman ya. Memilih monitor yang tepat untuk bermain game yang tepat teman-teman. Oke, so sekian dari gua Rio dari Paper Rex, pamit undur diri, sampai jumpa next video.